Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawat. Walhamdulillahilladzi anzalas sakinata war rahmata lidzakirina lahu wadzakirat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum kal anjumiz zahirat. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, kaum muslimin muslimat, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puasa kita terbantu oleh cuaca. Mendung membuat kita berkurang dari rasa dahaga, tapi semoga pahalanya tetap penuh jua, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang cinta, kalau cinta itu ditanya kepada masing-masing kita, maka jawabannya pasti berbeda-beda. Standarnya pun berbeda-beda, definisinya pun berbeda-beda. Setiap generasi punya perspektif sendiri, punya cara sendiri untuk mengungkapkan rasa cinta. Teman-teman yang kelahiran tahun 90-an, 2000-an, mereka seringkali mengungkapkan rasa cinta itu dengan ekspresi-ekspresi physically, atau ekspresi-ekspresi yang sifatnya naratif. Tapi orang-orang dengan kelahiran di tahun 50-an, cinta itu tidak terkatakan, sebab cinta itu adalah ungkapan dan perbuatan. Sehingga definisi cinta di masa lalu itu bisa lebih romantis daripada definisi cinta yang diulas secara naratif oleh generasi sekarang. Sebab apa? Sebab hari ini ungkapan cinta di antara anak muda, lelaki dan perempuan, konon katanya seringkali sulit untuk dipercaya. Sebab cinta hanyalah rangkaian kata. Tapi orang zaman dulu, cinta itu adalah perlakuan kasih sayang kepada pasangan. Semoga hujan ini bagian dari cinta Allah kepada kita. Karena kita, Allah Maha Tahu, kita lemah. Kalau terik terus ya, itu kita merasa goyah. Mohon maaf, saya stop dulu. Yang di belakang biar kebagian tempat. Baru datang di belakang hujan. Mohon untuk berkenan maju. Ini bagian dari saling mencintai kepada yang di luar ya, supaya tidak kehujanan. Monggo Mbak, boleh beringsut ke depan ya. Yang di belakang biar dapat tempat. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi tentang bagaimana dinamika atau perubahan-perubahan definisi cinta itu dari generasi ke generasi. Bahkan latar belakang pendidikan, latar belakang sosial itu bisa menjadi pembeda antara si fulan cara mengucapkan, mengartikan cinta, dan si fulan lainnya mengungkapkan rasa cinta.
Sore hari ini kita akan membahas bagaimana cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini adalah cinta yang jarang dibahas oleh kita. Ya, kalau teman-teman mahasiswa, mahasiswi, kalau misalnya membaca tentang novel cinta, pasti hanya berkaitan tentang percintaan, tentang kisah asmara antara manusia. Sehingga jarang sekali ada orang yang membaca tema-tema tentang cinta manusia kepada Tuhannya. Bahkan kalau tidak salah, sampai hari ini kaum perempuan yang punya cinta mati kepada Allah belum tergantikan hanya satu orang. Ada yang tahu? Hanya Rabi'ah al-Adawiyah sampai hari ini. Dan belum ada perempuan yang cintanya dapat dipercaya seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, itu kalau tanya sama teman-teman cowok mungkin percaya. Ya. Kenapa Rabi'ah al-Adawiyah itu cintanya adalah cinta yang al-mahabbatus sadiqah, cinta yang sebenarnya, cinta yang lurus, cinta yang benar kepada Allah? Sebab rumusnya dari Nabi dijalankan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Suatu ketika Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, menantang kita. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min, banyak di situ yang disebut, min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang disebut itu orang-orang dekat kita, orang-orang penting, orang-orang di circle paling dekat dengan kita. Orang tua, kalau dia seorang tua berarti anak. Karena mereka ini adalah yang seringkali memecah cinta. Jangankan dengan Tuhan, dengan Allah. Ya. Seorang perempuan ketika dia menikah, dia mendapatkan cinta 100% dari suaminya. Begitu punya anak, anaknya lucu, cintanya sudah terbagi menjadi dua. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu berdasarkan fakta, bahwa manusia itu cintanya gampang berpindah sekaligus gampang terbagi. Maka Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi. Nabi meminta untuk diprioritaskan perihal cinta ini. Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena mencintai Nabi tidak akan pernah dikhianati. Kalau mencintai si fulan dan si fulan, sayang, I love you, di depan saja, waktu butuh saja. Seorang suami kalau sudah ada hajat untuk menyalurkan syahwatnya, istrinya dirayu sedemikian rupa. Cantik sekali kamu malam ini, wangi sekali, padahal masih belum mandi. Manusia itu ketika mengungkapkan rasa cinta kepada sesama manusia, biasanya tidak benar-benar karena cinta, melainkan karena ada syahwat, ada kepentingan. Maka Nabi Muhammad meminta kita agar kalian itu kalaupun mencintai pasanganmu, orang tuamu, anakmu, tetap kalau bisa aku di atas mereka. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, kecintaan orang tua kepada anaknya bisa jadi anaknya menjadi musuh untuk orang tuanya, dan bisa sebaliknya. Tapi mencintai Nabi tidak akan pernah Nabi itu menjadi musuh. Justru semakin cinta kepada Nabi, semakin beruntung. Nah, Rabi'ah al-Adawiyah mempedomani apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya saja yang akan menjamin kebahagiaan yang sempurna bagi dia. Sehingga di zaman Rabi'ah al-Adawiyah itu, walaupun yang datang itu adalah para imam, para ulama, bukan lagi ulama yang biasa-biasa saja, tapi a'immatul ulama,
ulama dengan kapasitas sebagai leader datang untuk melamar Rabi'ah al-Adawiyah, tapi cintanya tak tergoyahkan. Kenapa Rabi'ah al-Adawiyah ini? Cinta seperti apa yang ia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa al-mahabbatus shadiqah taqtadi tauhid al-mahbub. Cinta yang sejati itu menuntut untuk mentauhidkan siapa yang ia cintai, menuntut pengesaan terhadap yang dicintai. Maka tadi saya sampaikan, saya contohkan, seorang suami dia mungkin bisa mengatakan satu-satunya yang ia cintai adalah istrinya. Ketika punya anak bisa jadi dia sudah membagi cintanya, tidak lagi satu-satunya. Seorang perempuan juga begitu. Kita ini kan kalau sesama manusia ketika tersakiti, rasanya cinta itu sulit untuk diutuhkan kembali. Karena kalau sudah tersakiti itu, mungkin sempat terfikir untuk mengakhiri hubungan. Walaupun bertahan. Kan banyak nih ibu-ibu, ya na'udzubillah, banyak ibu-ibu, banyak perempuan yang bertahan dengan pasangannya bukan karena rasa cinta lagi, tapi karena pertimbangan-pertimbangan lainnya, karena anak dan lain sebagainya. Jadi cinta itu kalau kita berikan kepada sesama manusia, itu tidak akan stabil terus-menerus. Tetapi kalau cinta kita berikan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan terbimbing bagaimana caranya agar kecintaan kita itu tidak diduakan oleh kita kepada yang lainnya. Para jamaah rahimakumullah, rumusan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tadi itu dilanjutkan, wa alla yusyrika bainahu wa baina ghairihi fi mahabbatihi. Dan langkah berikutnya ketika seseorang benar-benar punya cinta yang otentik, yang sejati, benar-benar cinta, pertama dia tidak akan menduakan kekasihnya. Yang kedua, dia tidak akan menjadikan bayang-bayang di antara kekasihnya. Prioritas itu penting. Jadi kalau konsep syirik itu kan adalah orang-orang yang tidak lagi percaya kepada kekasihnya. Kalau misalnya ada orang iman kepada Allah, lalu kenyataannya ketika dia menjalani keimanannya kepada Allah, ketika dia membutuhkan sesuatu, lalu diuji oleh Allah dengan misalnya doanya, kebutuhannya tidak selalu terpenuhi. Banyak yang tidak kuat menghadapi ujian itu lalu mencari alternatif, mencari Tuhan alternatif. Ketika mencari Tuhan alternatif ini, maka Tuhan yang tadinya dia cintai, dia sembah itu menjadi tidak lagi mendapat prioritas. Analogi paling sederhana ya teman-teman, misalnya kalau sudah mulai menjalin hubungan baik dengan lawan jenis, suatu ketika Anda butuh untuk ditemani, butuh untuk dibantu, saat butuh ternyata dia tidak bisa datang, dia tidak hadir, lalu berpikir untuk mencari alternatif. Lah kok ada di situ yang mau memberikan waktu, menyediakan diri? Bukan tidak mungkin. Siapa yang memberikan rasa nyaman, maka dia yang akan diprioritaskan. Tapi kalau urusannya sama Allah Subhanahu wa taala, memang ujiannya luar biasa. Di dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran itu kepada kita.
bahwa ketika kita mengungkapkan rasa cinta kepada Allah, siap-siaplah untuk diuji kecintaan kita itu. Kalau Allah nguji kita, itu pasti Allah kontrol kita. Kita tidak akan dibiarkan di dalam ujian yang terlalu memberatkan kita, karena prinsipnya Allah tuh menguji kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ada batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menerapkan ujian atas ikrar kecintaan kita kepadanya. Tapi bisa jadi kalau kepada sesama manusia ujian kecintaan itu tidak diberlakukan. Lagi-lagi Allah yang dalam tanda kutip turun tangan untuk menguji kecintaan di antara kita. Teman-teman, jangankan sampai ada hubungan spesial ya, baru hubungan kawan saja, ujian paling berat dengan kawan itu apa? Apa ujian paling berat? Kesetiaan dengan kawan itu apa? Yang menguji apakah ini akan tetap utuh atau retak. Ujian paling berat adalah pengajuan peminjaman. Itu ujian paling berat. Kita seringkali dilema, dihadapkan pada masalah psikologis ketika baru saja kita memupuk persahabatan yang baik, tiba-tiba proposal sudah sampai di WhatsApp. Dan itu ujian paling berat. Kalau kita tidak pinter-pinter, wah, ini sudah wallahu alam bissawab, udah selesai, wassalam, ini sudah. Makanya kalau kita cari kawan, cari juga kawan yang kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kecintaan yang benar. Contoh begini. Pernah tidak punya kawan yang selalu menyemangati kita? Ini kawan ini, bukan ustadz, kawan menyemangati kita untuk dikit-dikit bermunajat kepada Allah, dikit-dikit ingat sama Allah. Ini penting. Sebab apa? Sebab di saat kita di dalam keadaan tidak nyaman, ketika kita tidak punya sahabat semacam ini, paling pol diapain? Diajak nongkrong, diajak cerita, ya. Entah solusinya ada atau enggak. Bahkan kadang kita terjebak memilih kawan yang dia tidak bisa jadi kawan, dia tidak bisa memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan kita. Sehingga kalau kita punya masalah, dia pergi. Ini tipe sahabat yang suka ngeghosting begini. Kalau lagi butuh dia datang, kalau kita yang butuh dia hilang. Maka sahabat yang seperti ini benar-benar salah kalau kita memberikan rasa cinta kepada dia. Kita akan tertuntun, kita akan mendapatkan kebahagiaan kalau kita ketemu sama orang yang ngajak kita untuk kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak gampang hari ini. Hari ini tidak gampang kita ketemu sama sahabat, sama kawan yang mengajak kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi bingung, akhir bulan, ngapain? Ketika bingung sama kawan, ngajuin proposal pinjaman, yang disodorin resep, bro, baca waqiah bro, banyak-banyak bro. Loh, ini bener ini. Ini berarti kawan yang sudah punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak punya kawan yang baru kenal seminggu sudah mau minjem duit aja? Ya. Saya pernah soalnya. Baru kenal seminggu sudah ngajuin proposal pinjaman.
Masya Allah. Biasanya minjem dikit itu, minjem awal tuh minjem dikit dalam keadaan kritis. Pokoknya penting banget. Ya. Nanti lama-lama akan bertambah. Ya kalau hanya 100, 200 kita niat sedekah mungkin. Tapi lebih dari itu, kita kasih link atau kita kasih alamat, ya, bank terdekat. Nah, itu paling alternatif paling tepat. Baik, kita kembali tadi. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau cintanya benar itu maka ditandai dengan kedekatan. Saya tadi menganalogikan tentang kawan tadi, bahwa kadang kita ini buntu kalau lagi punya masalah itu mau ngapain buntu, ya enggak? Makanya kadang kita mencari orang terdekat untuk cerita. Kalau kawan terdekat kita ketika kita cerita bahwa kita sedang punya masalah, lalu dia mengatakan, cobalah wudu, sholat, zikir banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Wa may yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cobalah kita ke masjid yuk, dia temenin. Mungkin dia mampir ngopi dulu, tapi habis itu dia ngajak sholat, atau ngajak sholat dulu ke sini maghriban, habis itu pulang mampir ngopi, dengar cerita, cari masalah, cari solusi dari masalahnya. Ini loh orang yang bisa ngasih solusi seperti ini, jadikan kawan ya. Ya, kalau sama-sama jomblo, udah halalin aja. Karena yang kayak gini nih yang benar ini. Ya. Yang kayak gini yang benar. Kalau lagi ada masalah, ngajak deket sama Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah apapun masalahnya, alternatif dan solusinya mendekat ke langit. Allah itu kan maha kaya, ya kan? Allah itu maha berbelas kasih. Kita butuh apapun, kekayaan Allah, kasih sayang Allah, la nihayah, tidak ada batasnya. Dan Allah itu tidak sama dengan kawan kita yang nunggu ini centang satu terus. Kita kalau munajat sama Allah tidak pernah centang satu, ya kan? Nggak pernah centang satu, tapi nggak pernah dikontak, nggak pernah dihubungi. Kalaupun dihubungi, itu nggak pernah serius. Kalau sama kawan narasinya bener-bener dibaca lagi, oh kayaknya kurang halus, ya kan? Diketik. Ada nggak kalau punya kawan mengetik lama banget sedang mengetik? Saking hati-hatinya, takut salah dia kalimatnya. Seserius itu kita menghubungi kawan kita, menjaga hubungan dengan kawan. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita seserius itu? Jadi kalau cinta kepada Allah lalu dibuktikan dengan menjaga hubungan baik kepadanya, salah satunya, pernah tidak kita kepikiran merevisi kalau di kawan tadi chatnya, kalimatnya kurang baik, kurang halus, kita bacaan Fatihahnya kurang halus, bacaannya ngechatnya gitu-gitu aja, ya kan? Al-Ikhlas aja isi chatnya sama Tuhannya, nggak pernah pakai kalimat-kalimat yang lain. Nah, kalau itu pertanyaannya misalnya, apakah kita bisa membuktikan keseriusan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa dibuktikan dengan peningkatan hubungan yang baik? Rasa-rasanya kita meningkatkan hubungan baik itu hanya setahun sekali di bulan Ramadan. Itu pun kalau kita sempat. Ya. Sebab apa? Sebab wa idza kana al-mahbubu minal khalqi ya'nafu wa yagharu ay yashraka ma'ahu mahabbata ghairihi fi mahabbatihi wa yamqutuhu lidzalik wa yub'iduhu la yuhituhu biqurbihi wa ya'idduhu kadiban fi da'wa mahabbatihi. Sebab kalau misalnya cinta kita kepada sesama
itu sering menimbulkan kecemburuan. Jadi kalau cinta itu kan ditandai dengan kecemburuan, posesif. Ya. Kalau ada orang dengan pasangannya sudah tidak lagi posesif, ya bisa jadi memang tidak punya cinta lagi. Sebab cinta itu memang pasangannya, ya, itu cinta itu melahirkan sikap posesif. Karena orang yang cinta itu selalu kepengen orang yang dicintainya selalu terlihat oleh matanya, di bawah pengawasannya. Maka kalau sudah dilepas begitu saja atas nama sudah saling percaya, benarkah itu saling percaya atau memang sebetulnya tidak, sudah tak terlalu cinta? Ya. Kemudian kalau kepada sesama manusia saja, ketika pasangannya dekat dengan yang lain lalu menimbulkan kecemburuan, fakaifa bil habibil a'la, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha cemburu. Allah Maha cemburu. Ketika kita suatu ketika mengucapkan amantu billah, lalu pada kenyataannya memprioritaskan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cemburu. Bagaimana kecemburuan Allah kepada kita yang tidak konsisten dengan kata cinta yang kita ucapkan? Banyak delaynya. Anugerah-anugerahnya kepada kita banyak delaynya. Munajat-munajat kita banyak delaynya. Nggak nyampe-nyampe. Berbeda dengan orang-orang para ibadillahis salihin yang benar-benar cintanya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi, orang-orang kayak gitu kalau angkat tangan ya Rab, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab sudah tidak ada jarak yang mendelay antara munajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau berdoa saja, yang ada di kepala kita adalah isi doa itu, bukan Allahnya. Ketika misalnya meminta kepada Allah, minta rezeki uang, yang terlihat adalah nominalnya, yang terlihat adalah fungsi dari uangnya. Allahnya tidak pernah ada. Bagaimana kita mau memprioritaskan Allah? Dan lalu pertanyaannya, bagaimana Allah memprioritaskan kita yang tidak pernah memprioritaskan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Apa itu? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, coba kau lihat, tidakkah kau tahu betapa ada orang-orang yang menjadikan ambisinya, yang menjadikan syahwatnya, menjadikan kepentingan duniawinya sebagai Tuhannya. Ini ungkapan cemburunya Allah loh. Ungkapan cemburunya Allah itu begitu. Kepada Nabi Muhammad Allah titip salam, Muhammad lihat itu. Aku cemburu kepada mereka yang menjadikan kepentingan mereka, kepentingan syahwatnya, kepentingan ambisinya itu sebagai prioritas. Buktinya apa? Buktinya kalau ada ta'arud, ada pertentangan antara mengikuti ketentuan Allah, mengikuti syariat agama dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi, dia lebih memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan duniawi. Nah, ini bukti bahwa cintanya belum benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan itu saya, bukan panjenengan. Kalau panjenengan itu cintanya sudah benar sama Allah. Ya. Jadi kalau ada kepentingan apa? Kadang-kadang nanti saja.
masih ada yang perlu yang ini. Paling sederhana misalnya ketika antara panggilan adzan dengan panggilan untuk menjawab pesan kawan atau membahas sesuatu, mana yang kita prioritas, itu bisa menjadi indikator. Wa adallahullah ala ilmin. Akhirnya apa? Kalau Allah sudah cemburu, tak tertahankan lagi. Allah itu kan maha belas kasih, Rahman dan Rahim. Tapi Allah itu kalau sudah cemburu, apa katanya? Wa adallahullah ala ilmin. Akhirnya orang ini dibiarkan tersesat dalam pengetahuan. Maksudnya bagaimana? Dia tahu kalau yang harus ia sembah itu Allah. Dia tahu kalau azan itu adalah menandai kewajiban yang harus ia tunaikan. Tapi dia tidak bisa menunaikan itu semua. Dia dibiarkan untuk memprioritaskan hal-hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa ini? Allah udah gak mau lagi sama ini. Sebab kalaupun dia akhirnya sholat, pikirannya tidak lagi kepada Allah. Pikirannya sudah kemana-mana. Pikirannya dia sholat pun itu terpaksa atau karena malas. Qomu kusala. Kalaupun dia berdiri untuk sholat, berdirinya sudah tidak lagi tegap. Berdirinya itu dengan malas-malasan. Atau kalaupun dia sholat, maka ia akan lakukan itu lahwan wa la'iban, dengan tidak serius. Itu bentuk kecemburuan Allah kepada manusia yang sudah menduakannya. Yang lebih parah lagi, kalau tadi masih mau sholat ini, dia masih mau masih tahu mana yang wajib dengan tidak, walaupun belum bisa melakukannya. Yang mengerikan lagi kalau Allah sudah cemburunya semakin meningkat. Apa itu? Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Lalu Allah tutup telinganya, tutup hatinya. Bagaimana kalau Allah sudah tutup telinga seseorang? Sulit untuk mau mendengar hal-hal yang baik. Bahkan mungkin dia tidak pernah berkeinginan untuk mendengar bacaan-bacaan Quran, nasihat-nasihat, tidak lagi mau. Kalaupun yang lain mendengar, itu tidak bisa menembus telinganya. Sebab apa? Yang ditutup bukan hanya telinganya, tetapi hatinya juga ditutup. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Jadi siapapun yang ngasih tahu nggak akan pernah didengar. Wes angel tuturane. Ya. Wa ja'ala ala basarihi. Ini stadium ketiga nih. Tadi stadium 2. Stadium ketiga, ketika Allah sudah cemburu, apa yang Allah kemudian eksekusi ke orang yang demikian ini? Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan buta terhadap warna, bukan buta terhadap objek, tapi dia buta terhadap kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi bagi orang yang sudah ada ghisyawah di matanya, dia tidak bisa lagi membedakan la yufarriq wa la yumayyiz bainal haqqi wal batil. Semua halal bagi dia. Apa yang ia mau lakukan saja. Apa yang ia kehendaki lakukan saja. Mau berzina terabas, mau judi terabas. Tidak ada lagi remnya. Kenapa? Karena di matanya sudah tidak lagi bisa membedakan ini boleh atau tidak, ini baik atau tidak. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Faman yahdihi min ba'dillah. Kalau Allah sudah nggak mau ngasih hidayah sama orang kayak gini,
Siapa lagi? Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa lagi yang diharapkan bisa memberikan penyadaran kepada dia? Nggak ada lagi. Istilahnya gini, kalau ada orang, ya, seumpamakan pada pasangan misalnya, ya, mbak-mbak, kalau ada laki-laki yang sholat saja dia tidak mau lakukan, Tuhannya saja dia abaikan, apalagi panjenengan, sangat mudah untuk ditinggalkan. Ya, sebab apa? Sebab kepada Tuhannya saja berani, apalagi kepada yang lain. Jadi kalau ada pertanyaan atau pernyataan seperti itu, kalau kepada Tuhannya saja diabaikan, apalagi kepada pasangannya, ayatnya tadi itu. Allah itu seolah-olah nanya tadi itu. Ya, faman yahdihi min ba'dillah. Siapa lagi kalau Allah saja dilewati, di skip sama dia, apalagi yang lain. Ya. Afala tadhakkaru. Nah, ini loh. Kita kalau berbicara tentang bagaimana para salafus soleh itu mengungkapkan kecintaannya, mengekspresikan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, paling tidak, karena berat sekali untuk kita tiru 100%, paling tidak yang bisa kita lakukan adalah kita beragama ini kita seriusi. Cara menseriusi agama kita adalah dengan cara tafakkuh. Kita dalami betul. Kalau tidak banyak yang pengetahuan yang kita dalami, paling tidak, kata Imam Al-Ghazali, ilmul halnya, ilmu yang kita butuhkan untuk keseharian kita, yang harus kita kuatkan. Apa itu? Ilmu-ilmu tentang kewajiban-kewajiban. Nah, kalau ilmu tentang kewajiban saja kita tidak lakukan, bagaimana dengan ilmu-ilmu agama yang lainnya? Contoh paling sederhana, kita sholat 5 waktu, maka ilmu yang kita butuhkan adalah ilmu tentang sholat. Karena kita mau sholat, maka karena sholat wajib untuk bersuci, kita wajib untuk belajar ilmu bersuci. Berapa banyak orang yang sholat tapi dia nggak ngerti najis. Dia lepas sandalnya 10 meter di sana, lalu dia melewati medan yang dilewati oleh orang di situ, entah najisnya dari mana, alas kakinya lewat di situ, dan dia tetap sholat. Bertahun-tahun seperti itu cara dia sholat, tidak peduli dengan kesuciannya, tidak naik-naik kelas. Ini berarti tidak serius beragama. Kita niru para salafus soleh itu ndak usah saya ngangel-angel. Dimulai dari bab toharoh. Bab toharoh udah benar, naik ke bab sholat. Nanti kalau sudah waktunya menikah, cari bab tentang pernikahan. Mulai dari khitbah, mulai dari kriteria pasangan. Dipelajari supaya menikah itu, yang kalau dalam Islam posisinya adalah sebagai ibadah, supaya tidak hanya karena syahwat saja. Berapa banyak kalau nurutin syahwat itu, setelah selesai syahwatnya, lalu tidak dilanjutkan hubungannya. Ya. Rugi nggak? Rugi. Ilmu-ilmu yang kita butuhkan adalah ilmu-ilmu yang pasti kita kerjakan, yang sifatnya nempel ke kita. Ada kewajiban itu yang sifatnya kifayah, ada yang sifatnya ainiyah, ya. Yang ainiyah ini yang harus kita betul-betul pahami bagaimana tutorialnya di dalam syariat ini. Iman kepada Allah itu ainiyah. Itu tidak bisa kita wakilkan kepada bapak ibu kita atau pasangan kita. Iman kepada Allah itu sifatnya sangat pribadi. Sehingga kita harus tahu bagaimana mengimani Allah yang benar. Belajar dari mengenal sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil. Itu kita pelajari. Jangan sampai kita
beragama puluhan tahun tapi tidak pernah kenal dengan Allah melalui sifat-sifatnya. Sholatnya gerambiang, ibadahnya gerambiang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena memang tidak dipelajari, tidak dikenali Tuhannya. Sehingga kalau disebutkan oleh para ulama salafus saleh tentang sebuah maqalah, ya, bahwa di antara bentuk pengenalan seorang hamba kepada Tuhannya adalah mengenali dirinya. Bagaimana ini menerjemahkannya dalam konteks tauhid? Begini, man arafa nafsah arafa rabbah. Kita ini di dalam kehidupan kita kalau sudah masuk dalam agama Islam, yang ada tuh hanya dua, antara Rabbun dan Abdun, antara Khalik dan Al-Khalq. Ya, Al-Khalqu itu kita, makhluk. Al-Khalik adalah yang menciptakan kita. Al-Abdu itu kita. Ar-Rabbu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam konteks keimanan, relasi itu hanya ada atas dan bawah, Allah dan kita saja. Manusia atau hamba dengan Tuhannya, tidak ada yang lain. Maka rumusan tadi itu kita, karena kita adalah seorang hamba, maka kita kenali diri kita. Man arafa nafsa, siapa dirimu? Man arafa nafsa, barang siapa yang mengenal dirinya. Siapa diri kita? Diri kita adalah hamba. Kalau kita menyadari posisi, sadar diri, tahu posisi, bagaimana harusnya menjadi seorang hamba, dia akan memposisikan diri sebagai hamba, lalu dia mencari Tuhannya dan memposisikan Tuhannya sebagai Tuhannya. Bagaimana memposisikan Tuhannya sebagai Tuhannya dia? Ya minta sama Allah. Ya kan konsepnya jelas ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pokoknya kepada Allah itu kita hanya dua itu aja, menghamba dan meminta. Menghamba terus, meminta terus, harusnya begitu. Jangan meminta terus tapi nggak pernah menghamba. Menghamba terus nggak pernah meminta, kata Nabi Muhammad, Allah murka. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Jangan sampai, kata Nabi Muhammad, kalian nggak minta sama Allah, harus doa. Makanya disebutkan ad-doa ibadah juga. Ibadah, doa itu adalah ibadah. Tidaklah seseorang minta kepada Allah dengan rasa butuhnya, kecuali dia tahu bahwa dia memang hambanya Allah. Ya Allah, tidaklah ada orang yang mengatakan begitu, merintih begitu, kecuali dia tahu diri bahwa dia adalah seorang hamba dan dia tahu bahwa dia harus bermunajat kepada Tuhannya. Ikhwan akhwat, para jamaah rahimakumullah. Ya. Kalau kita ini sudah pada tahapan atau level seperti itu, mengenal kehambaan kita, mengenal bahwa kita ini adalah hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat untuk menjadi tempat kita meminta, ya, maka disitulah kecintaan kita sudah berada pada posisi yang benar. Saya sederhanakan ya, teori-teori tadi itu saya sederhanakan. Kalau kita benar cintanya sama Allah, kita jaga sholat kita, puasa kita, kewajiban kita. Lalu kalau kita butuh apa-apa, minta sama Allah. Rumus cinta paling sederhana itu di dalam suratul Fatihah tadi itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu rumus dari al-mahabbatus shadiqah lillahi tauhiduhu. Cinta yang benar kepada Allah itu adalah mengesakannya. Bagaimana mengesakannya? Dengan dua cara tadi itu. Menghamba kepadanya dengan sepenuh penghambaan dan meminta kepadanya dengan sepenuh permintaan. Kalau kita biasa, yang ada dalam hati dan pikiran kita hanya itu saja,
Nek butuh mesti sholat hajat, mesti tahajud, mesti pokoknya munajat. Melangitkan permintaan-permintaan kepada Allah. Itu tanda bahwa kita sudah benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih bingung-bingung, tidak langsung klik, ya Allah, tidak keluar kalimat itu perlu kita perbaiki lagi. Jangan-jangan yang ada di dalam hati dan pikiran kita memang bukan Allah, sehingga yang muntah dari ingatan kita, dari hati kita pertama kali bukan Allah. Tapi kalau yang memenuhi hati dan pikirannya adalah Allah, apapun guncangan hidupnya, apapun peristiwa hidupnya, entah itu kenyamanan atau ketidaknyamanan, yang keluar dari mulutnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dapat nikmat yang keluar pertama kali adalah alhamdulillah. Kalau dapat musibah yang pertama kali keluar adalah inna lillah. Ya Allah, ya Allah, ya. Itu nggak gampang. Sebab banyak ya, panjenengan lihat aja di konten kreator kita ya, yang banyak itu di media sosial, apalagi yang mohon maaf komika-komika tertentu yang kalau mengungkapkan apa saja itu mesti dengan pisuhan. Ya, ini bagi kita harusnya ini tidak bisa dinormalisasi. Mosok oleh nikmat kok malah misuh, dapat musibah juga misuh. Maka tidaklah keluar dari lisan seseorang suatu kalimat kecuali itu adalah tumpukan-tumpukan yang sudah tak terbendung lagi, tak tertampung lagi di dalam hatinya. Saya sambil melihat ya, kurang 5 menit ya, saya lihat aba-aba ya. Jadi kalau ada panitia tuh enak kita lihat wajahnya gitu kan. Oh ini sudah tanda-tanda. Baik, saya satu paragraf lagi, saya percepat. Barang siapa man a'rada an mahabbatillahi wa dzikrihi wasyauqi ila liqaihi ibtalahu bi mahabbati ghairihi. Yang kita harus hati-hati di sini. Ya. Artinya apa kalimat yang saya baca tadi? Kalau ada orang, ada seorang hamba, orang beriman, dia sudah tidak lagi cinta kepada Allah dengan ditandai a'rada an mahabbatillahi wa dzikrihi wasyauqi ila liqa'i ghairi ila liqa'ihi. Jadi ini orang sudah nggak pernah lagi nyebut nama Allah, ya. Juga apa? Juga tidak lagi ada rindu kepada Allah. Rindu kepada Allah, nggak pengen sholat, ada dengar bacaan Quran orang tadarus, nggak ada cantolannya sama sekali di hati. Ini hati-hati kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibtalahullahu bimahabbati ghairihi. Allah akan menguji orang ini dengan cara apa? Dia dibuat cinta mati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah cinta mati kepada harta, kepada ini sudah ya, angel enggak tuturannya? Angel. Mbak, kok karo sing kae? Apa? Kae ireng itu kan eksotis. Selalu menemukan pembenaran-pembenaran. Karena apa? Karena sudah jatuh cinta. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, orang kalau sudah tidak lagi cinta sama Allah, Allah biarkan justru orang ini sekalian diuji oleh Allah, dia jatuh cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kalau sudah jatuh cinta kepada selain Allah tadi, dan Allah udah nggak mau lagi terima cintanya, mati-mati dengan yang ya cintai. Iya kalau yang dicintai benar, tapi pasti nggak benar. Karena kalau mencintai yang benar, cinta kepada yang beriman kepada Allah, pasti dibawa juga cinta kepada Allah. Makanya saya sebut tadi itu, kalau panjenengan misalnya sama-sama bujang laki perempuan dan sudah tiba waktunya, ya, dan sudah di usia yang matang, sama-sama istitoah
'alan nafaqah. Kalau kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ah, istita'atul ba'ah sudah terpenuhi. Kok ketemu satu sama lain, sama-sama saling menjaga keimanannya, halalkan ya. Ini bukan majelis perjodohan ya, tapi rumusnya begitu kira-kira. Karena yang kalau cinta kepada orang yang cinta kepada Allah akan dibawa untuk cinta kepada Allah. Tapi kalau cinta kepada orang yang tidak cinta kepada Allah akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita yang tak seberapa ini dan menganggapnya sebagai bagian dari ikhtiar kita, usaha kita untuk membuktikan, paling tidak memupuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari jatuh cinta kepada orang yang tidak cinta kepada Allah dan mendekatkan kita kepada orang yang cinta kepada Allah sehingga kita dibawa untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.